semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Ya boleh dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga pada pagi hari ini kita diberi keberkahan. Mohon maaf tadi karena ada kajian online dengan SMA dari jadi bisa berangkat sekarang. Sekarang pada pagi hari ini saya berharap kita dalam keadaan sehat-sehat di Vita, semoga diberi kesehatan gue, awati, sedoyo, pororabu, calon jemaah haji yang dirahmati Allah. Kita bahas pada pagi hari ini persiapan kita untuk Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu. Nanti bisa ada pertanyaan yang seputar puasa, apalagi masalah ibu-ibu yang mungkin pernah nunggak bayar, bukan cuma pajak aja yang nunggak. Poso ini kan ada yang nunggak juga. Berlipat-lipat itu nanti bisa kita bahas. Bismillah. Bisa? Coba diges ya. Bismillah. Ya, ke atas. Ke bawah kan. Oke. Ini adalah puasa. Puasa itu apa? Puasa itu pengertiannya adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan disertai niat khusus. Jadi kalau cuma makan saja, tidak makan tapi tidak ada niat, maka bukan termasuk puasa. Jadi niat puasa itu boleh juga dengan diniatkan diet untuk yang niat diet. Wajib puasa itu jika apa? 1 muslim, 2 balik, 3 berakal, 4 mampu, 5 sehat, 6 tidak dalam keadaan haid atau nifas. Balik ini ada 3 tandanya. Yang pertama, datang bulan untuk perempuan usia 9 tahun, mimpi basah untuk laki-laki usia minimal 9 tahun. Mimpi basah, paham apa Bapak? Mimpi hujan, tsunami itu mimpi basah. Atau kalau tidak mimpi basah dan tidak datang bulan usia 15 tahun Hijriah, dia sudah jadi balik. Karena ada perempuan yang tidak datang bulan sampai wafat. Itu adalah Siti Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Sampai wafat tidak pernah datang bulan. Kemudian yang 3 berakal. Kalau tidak berakal boleh tidak puasa. Kalau berakal wajib. Kemudian ada mampu, dan yang kelima ini ada sehat jiwa dan raga. Beda antara mampu dan sehat jiwa dan raga itu beda. Okay? Karena ada orang yang sehat tidak mampu, seperti orang yang sudah sepuh. Dulu nenek saya usia 85 kurang lebih itu sudah tidak bisa puasa walaupun badannya sehat. Jadi tidak sakit, tapi kalau puasa tidak bisa. Kalau sudah puasa saja tidak bisa, qadha juga tidak bisa, maka bagaimana caranya? Langsung bayar fidyah 1 hari 1 mud, sekitar 7,5 ons beras yang biasa dimakan. Kemudian yang ke-6 ini tidak dalam keadaan haid atau nifas. Jadi kalau seorang wanita datang bulan, haram buat dia berpuasa. Nah kalau ada laki-laki muslim, iya balik, iya berakal, iya mampu, iya sehat, tapi tidak puasa, mungkin datang bulan. Jelas insya Allah ya? Ya, ini puasa, ya ini yang namanya puasa. Oke, yang berikutnya ini sekarang kita bahas yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada 2 bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang membatalkan lakonannya, ada yang membatalkan pahalanya. Jadi ada yang tidak batal untuk lakonannya. Lakonan itu apa bahasa Indonesia? Perlakuan. Iya, itulah perlakuan. Jadi puasanya tidak perlu diganti, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapat pahala. Kalau yang ini batal dan harus diganti. Yang pertama, masuknya sesuatu lewat mulut, hidung, telinga, atau anus. Ini kalau dimasukkan sesuatu dari 4 tempat ini, maka batal. Ya, batal. Misalnya, mohon maaf, sakit yang harus diberi obat dari anus, dari dubur, batal puasa itu. Maka kita sehat semua. Atau makanan, atau minuman, atau dari hidung, atau dari telinga, batal. Okay? Kemudian gila walau sesaat. Jadi misalnya ada orang yang mohon maaf sakit jiwa,
kemudian kambuh, walaupun 1 detik kambuh, terus sehat lagi, itu puasanya batal. Semoga kita disehatkan jasmani dan rohani. Yang ketiga, keluarnya darah haid, nifas dan melahirkan, saya rasa sudah jelas ini. Yang keempat, pingsan atau mabuk darat, laut, udara sepanjang hari. Jadi kalau pingsan semaput mulai mari sahur sampai maghrib tidak. Ini serius kok guyu. Ini pingsan mulai sahur sampai itu batal. Tapi kalau sempat mulai terus hari batur, sempat mana sahur lagi, dia tidak batal karena sempat sadar sebentar. Okay? Kemudian yang kelima, hubungan badan suami istri di siang hari. Ini nanti kita bahas khusus masalah ini, spesial. Di siang hari atau di pagi hari juga tidak bisa. Iya, ya betul, saya yang salah nulis ini. Selama puasa mestinya, bukan di siang hari. Nah, kalau sore, nah, kalau pada subuh kan macam-macam. Nanti kita bahas khusus masalah ini karena tadi pagi saya online sama SMA Telkom Bandung. Jadi saya tidak bisa terlalu bahas masalah ini karena mereka masih SMA. Tapi kalau sekarang kita bakal bahas sampai tuntas gitu. Oke, yang keenam, keluar dari agama Islam itu langsung batal. Yang kelima ini, hubungan badan suami istri di siang hari. Awan-awan lali, ya. Isu-isu ya lupa seakan-akan ini belum puasa. Kemudian melakukan hubungan suami istri. Ya, saya hubungannya akan ada hubungan tipe-tipean. Ini hukumannya ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Dan ini tidak bisa dipilih, tapi ini bertahap. Jadi kalau tidak bisa melakoni hukuman yang pertama, ya harus hukuman yang kedua. Kalau tidak, hukuman yang kedua. Yang pertama itu membebaskan budak. Jadi membebaskan budak itu kalau punya budak maka dibebaskan. Jika melakukannya kepada istri di siang hari, baik istri sendiri ataupun istri orang, sama. Jadi ini bukan hanya istri saja, zina juga kena ini. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan hubungan intim di waktu dia sedang puasa, baik itu pagi, sore, sebelum maghrib atau batal zuhur, tetap semuanya dihitung. Pertama dia harus bebaskan budak. Tapi sekarang budak sudah tidak ada, maka diganti yang kedua, puasa selama 2 bulan berturut-turut 60 hari harus. Jadi gantinya bukan cuma 1 hari, 1 hari dia ganti dan dia kena penalti 2 bulan berturut-turut poso tanpa berhenti sama sekali. Libur 1 hari aja walaupun alasannya dia sakit tetap balik 0. Ini bagi orang-orang yang tidak tahu mengira iso, tapi malam itu bisa, malam masih bisa. Kenapa harus siang hari? Manusia itu sempatnya sempatnya nanti malam kan bisa sempat. Tidak boleh ada alasan untuk melakukannya di siang hari. Saya rasa kalau poso-poso itu mungkin bau mulut tidak enak, tidak bagus hubungan suami istri. Sehingga lebih baik kalau malam saja. Kalau sampai dilakoni harus 2 bulan berturut-turut puasa tanpa berhenti dan tidak boleh terputus dengan hari yang diharamkan puasa di sana. Contohnya apa? 11, 12, 13 Idul Adha. Itu kan hari tasyrik haram puasa. Maka dia baru bisa puasa itu di atas 13. Jadi 14 Idul Adha, 14 Dzulhijjah sampai kira-kira bulan Rajab itu dia harus sudah berpuasa. Wajib hukumnya. Yang ketiga, kalau tidak mampu karena sudah tua, tapi kok saya melakoni, nggak tahu saya. Sudah tua nggak mampu puasa, dia harus membayar 60 orang dikasih makan. Tapi ini bukan opsi, bukan pilihlah A atau B atau C, bukan. Kalau nggak bisa 1, ya nomor 2. Kalau nggak bisa nomor 2, nomor 3. Satu kejadian dulu di zaman setelah zamannya Harun al-Rasyid, ya, itu bertanya kepada ulama, dikumpulkan ulama banyak. Ada masalah, kata rajanya, saya baru saja menyetubuhi istri saya di siang Ramadan. Kira-kira apa yang saya lakukan? Satu ulama langsung ngomong puasa 2 bulan. Ulama yang lain tidak berani ngomong karena sih bijak ngomong rojo. Tidak ada opsi lain. Saya dengar ada membebaskan budak pun tidak ada.
Yang ada hanya puasa 2 bulan. Tidak ada keringanan buat saya, tidak ada puasa 2 bulan. Semua ulama yang lain diam, takut sama ulama yang senior yang mengatakan hanya harus puasa 2 bulan. Setelah pulang dari rapat dengan raja itu, keluar duduk di warung, mungkin warung cabang Purnama zaman dulu. Itu dia tanya, Pak Ustadz kok langsung dikasih 2 bulan? Kan ada opsi pertama, ada opsi ketiga. Kata ulamanya, iki rojo budaknya ribuan. Kalau dikasih opsi pertama, besok ngelakuin lagi dia, bebaskan aja satu, besok lagi digawe istiqomah. Jadi ini jangan dikasih, ini tuman ini kalau dikasih kesempatan, biar dia puasa 2 bulan, biar dia tahu rasa supaya tidak mengulangi lagi. Jadi ini wajib ganti puasa, namanya puasa kafarah, wajib 2 bulan dan hanya bagi yang laki-laki saja. Karena perempuan dalam hal ini, dalam tanda kutip itu korban. Enak banget. Jadi jangan mau jangan kalau istri jangan di rumah terus rotok mulai ada kode-kode itu saat nolaku, aku sampai gak iso poso, aku tok sing poso. Jadi perempuan di dalam hal ini tidak puasa karena mereka tidak bisa. Mereka kan akan terputus dengan datangnya haid. Jadi kalau sampai kejadian yang rugi yang lagi, karena perempuan dihitung jadi korban. Nasib temennya. Jadi jangan sampai ada pendekatan, bahkan orang diaman itu kalau sudah siang hari pisah kamar dengan istri. Makanya makruh hukumnya, bukan haram ya. Makruh kalau ditinggal berpahala. Kalau dilakoni ya gak apa-apa. Perempuan di rumah di depan suaminya berpakaian yang minim di siang hari bulan Ramadan sehingga ada rasa dari suaminya untuk kita ancam. Nah itu yang tidak baik. Jadi jangan sampai suami ini ada hasrat untuk melakukannya. Saya rasa di sini kita fair saja ya, kita kan sudah berkeluarga semua. Jadi mohon maaf kepada ibu-ibu, mungkin keluar dari tempat kamar mandi, telesan, ya, mau sholat itu kadang-kadang sarungan tok atau pakai handuk saja. Mohon maaf kalau Ramadan jangan ditutup mulai siang hari supaya tidak mengurangi pahalanya. Yang laki-laki nanti kita bahas tentang makruhnya puasa, ada di mana melihat istri sendiri sampai ada rasa itu hukumnya makruh. Berikutnya, sekarang yang membatalkan pahalanya puasa, ini tidak perlu digodok. Kalau tadi batal harus digodok, kalau ini tidak harus digodok karena yang hilang cuma pahalanya. Bayangkan kalau jenengan yang masuk di kantor ini kan pakai fingerprint, mungkin atau fingerprint kan? Anda pakai fingerprint masuk sudah pagi, tapi di akhir minggu atau di akhir bulan tidak ada gaji, masuk saja tapi tidak digaji, ya kan saya rasa itu muspro atau sia-sia. Orang kan kita bekerja ingin mendapatkan hasil untuk menafkah orang di rumah, tapi kalau hanya kerja tidak dibayar, saya rasa itu sangat rugi sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam famsudul fitnah shaim al-kadhibu al-ghibah wa namimah wal yaminul kadhibah wa nadhur bisyahwah." 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasa tidak batal, tidak perlu mengulang, tapi tidak digaji oleh Allah di hari kiamat. Pahala di buku amal kita. Nanti kan kita bakal rapotan semuanya. Ya kita kan bakal rapotan mendapatkan amal kita dan semua akan ditulis oleh Allah. Fulan melakoni ini, mengganti ini, fulan berdusta, fulan berpahala, sholat dan lain sebagainya, kan ada semua di situ tulisannya. Nanti di hari kiamat kan ada itu. Nah nanti akan dilihat itu, belum mana puasa saya dulu ya Allah, bukan kamu dulu puasamu melakukan hal 5 ini, kono terus, OTW aku, padahal saya Allah. Ya, menggunjing, ngerasani. Jadi kalau ngerasani kata maghrib aja. Ya. Kemudian adu domba. Nyucuk kene cek geger kono cek geger ya sampai Romanya nama kan buat lagu kan. Kemudian sumpah palsu, demi Allah aku ini gak begitu, demi Allah saya begini. Jual di pasar ini Pak rambutan atau salah ini kabeh salah enak ternyata sepet. Ketika disampaikan, terus sampai tadi sumpah lek tak duding sing tak duding iku. Sing isore aku gak perlu. Sampai berarti korban, sampai lu sepet sak resek repot, aku sak ranjang gak sama. Lah itu sumpah palsu. Monggo silakan beli satu dapat satu, usaha kanan oleh kiri. Nah itu kan sumpah-sumpah seperti itu yang dosa. Jadi pahalanya habis. Dia tidak berpahala, tapi
Yang kelima ini pandangan dengan syahwat walaupun ke istri. Jadi begini ceritanya. Misalnya ketika Ramadan kemudian ada makanan-makanan yang enak, itu dicium ini, itu hukumnya makruh. Seakan-akan gak tahan sampai poso gak mahir-mahir kan. Sing akan keturun ketika istri buatkan kopi, kemudian baunya enak sekali, terus dia kopinya, waduh kasku aku rapi bisa ganti gara-gara kopi, nyium aroma kopi, merasa segera saya ingin membatalkan ini kok kata-kata hukumnya makruh, tidak haram tapi tidak baik. Kenapa? Padahal orang berpuasa itu diberi 24 setiap detiknya itu diberi pahala. Loh kok diberi pahala kemudian berhenti? Itu yang membuat jelek. Nah, melihat dengan syahwat ke istri itu mengurangi keutamaan, apalagi istri yang itu jauh lebih dosa lagi. Jadi ditahan pandangannya, termasuk Instagram, sosmed jenengan. Kalau sudah misalnya jadi lagi buka sosmed, kemudian agak ada yang buka, awal segera di scroll, segera di skip, jangan berhenti di situ, apalagi di like. Jadi segera di supaya tidak mengurangi pahala. Kira-kira Anda jelas ini? Oke, ini yang membatalkan puasa, yang tadi yang membatalkan pahalanya. Sekarang hal-hal yang boleh dilakoni ketika berpuasa, ya. Yang bisa dilakoni ketika berpuasa. Ya, ini dia. Hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa, suntik di siang hari. Jadi vaksin itu boleh kalau siang hari, walaupun pagi ada apa-apa, sore juga ada apa-apa. Tapi jika misal boleh saya lakukan setelah maghrib, itu lebih baik. Kan kita semoga diberi sehat, kan ada keluarga kita mungkin yang kena diabetes, kemudian harus insulin, itu boleh, tidak ada masalah. Karena insulin kan mungkin di perut atau di bawah alam di perut mungkin ya, itu tidak ada masalah. Misalnya harus infus pun jika haruskan boleh, karena tidak masuk dari 4 lubang yang saya sebut tadi. Tetes mata itu kan rasanya ada di tenggorokan, kalau jadi pakai tetes mata kan rasanya di sini tidak ada masalah karena tidak masuk lewat hidung. Kalau tetesnya lewat mulut ya itu batal. Tapi kalau tetesnya tidak batal karena rasanya di tenggorokan itu tidak masalah. Okay? Kemudian yang kedua, mencicipi makanan itu boleh, tidak ada masalah. Apalagi jika dengan niat untuk nyenengno suami, ya itu boleh. Misalnya masak jangan asem atau masak entah apa masakan apapun, kemudian dicoba dulu. Kan nyoba itu saya rasa 1 sendok teh mungkin ya, maksud saya endok kan 1 sendok teh kecil sekali, dicoba hanya di ujung dia kan, oh kurang asin, ditambahin, dicoba lagi, oh ya cukup, kumur, dibuang kalau bisa sikat gigi. Kan ada seperti itu loh. Itu boleh. Kenapa? Niatnya itu yang menjadikannya boleh. Untuk menyenangkan suami boleh, atau yang mungkin belum bersuami, masakkan untuk orang tuanya, niatkan untuk orang tua, karena kita berbakti pada orang tua itu pahalanya besar sekali. Oh orang tua saya tidak boleh terlalu asin karena hipertensi, kalau makan terlalu asin nanti hipertensinya kumat, maka saya cicipi dulu supaya sotonya atau sopnya tidak terlalu asin, itu bagus. Kalau rawonnya aja udah bahaya untuk hipertensi kan, saya rasa gitu. Membuatkan kopi jangan terlalu manis karena bapak ini kena diabetes, misalnya gitu. Ya semoga sehat, jangan cuma contoh saja. Maka boleh ngicipi makanan atau minuman, tapi setelahnya dibuang. Yang ketiga itu boleh lupa atau minum tanpa unsur kesengajaan. Lali bener, bukan lali. Kalau lali beneran itu tidak boleh. Tapi kalau lali beneran itu boleh, lali-lalian yang tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada teman yang lupa puasa, ketika puasa dia makan atau minum, itu jangan diingatkan. Serius, jangan diingatkan, biar aja dia makan, itu rezekinya dia. Kadang-kadang orang yang iri, kok enak. Jadi jangan sampai diingatkan. Loh kenapa kok tidak diingatkan? Begini ceritanya. Di antara yang membatalkan puasa itu makan ketika sadar atau memuntahkan ketika sadar. Lah kalau dia tengah-tengah makan, ketika makanan itu sampai di telenya, apa sih tele?
tenggorokannya. Ketika sampai di tenggorokannya jenengan ingatkan, "Ji, kok mosok Ji?" "Loh iya, kan ingat ya?" Terus ditelan. Batal. Kasihan. Jelas ya, karena dia nelen ketika sadar. Ketika dia tidak sadar, dia nelen, tidak ada masalah karena dia lalu. Tapi kalau larinya setiap hari ya itu kapusuk. Kemudian sama lagi kalau misalnya, "Ji, kan poso." "Oh iya, masuk tangannya supaya dia muntahkan diri dengan sengaja itu hukumnya batal. Jadi mohon maaf kalau ada konco sing lali, biarkan dia makan satu piring, kalau perlu tambah. Biar dia makan dulu sampai selesai, wis mau bisa aja. Kalau lali saya poso, berarti kan nggak poso. Kalau dia lupa jam. Jelas ini kira-kira Bapak-Bapak? Jelas ya? Ini simpel sekali ya. Simpel sekali. Puasa itu gampang. Semakin kita pelajari, semakin gampang. Ya, semakin kita pelajari, semakin gampang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sunnah-sunnah puasa, puasa itu tidak bisa kita tambah dalam wajibnya, tidak bisa. Jadi dia mulai mari subuh sampai maghrib, tidak bisa. Bikin sampai isya, nggak boleh. Haram ya, nambah-nambah begitu tidak boleh. Atau aku saiki poso nih ganti mulai malam maghrib sampai subuh dirubah, tidak bisa. Kan wajibnya tidak bisa dirubah ini. Ya sudah itu, sholat juga tidak bisa dirubah. Dhuhr, asar, maghrib, isya, aku kurang lagi. Subuh kurang tambah terlalu jadi 5. Kan tidak boleh. Yang boleh ditambah sunnah. Sunnahnya ada qobliyahnya, ada duhanya, begitu. Puasa juga begitu. Tidak ada tambahan wajib di dalam puasa. Aku terus dino rasanya kayak kurang, nggak bisa move on aku. Riyo loh, aku tetap poso. Haram, tak boleh. Nah, kalau wajibnya sudah itu, tapi sunnahnya ada banyak. Ini yang membuat puasa kita insya Allah lebih baik. Ada beberapa sunnah, saya rangkum 10 saja. Ya, yang pertama mengakhirkan makan sahur sebelum subuh ya. Kalau sudah subuh itu sarapan. Mengakhirkan makan sahur dan berhenti makan sebelum imsak. Ya, imsak itu kan macam-macam, ada kata qasidah, sholatu wassalamu alaika itu. Kalau sudah itu berarti kan hampir azan. Jadi bersegeralah menyelesaikan sahurnya. Karena saya rasa sahur itu mungkin yang sudah sepuh ini, apalagi dengan kerjanya kantor nggak maju, saya rasa nggak perlu makan terlalu banyak untuk sahur itu. Sahur sekolah, Masya Allah, tidak akan pernah menahan lapar. Tetap makan sebanyak apapun tetap akan lapar. Jangan makan cuma roti dan susu saja, plus pisang 5 cukup. Ya ketika jenengan sahur, cobalah tidak makan terlalu banyak. Karena jenengan bukan pekerja kasar, jenengan AC-an terus sehari. Saya rasa jenengan tidak kasar kerjanya, jenengan di kantor tidak terlalu banyak makan sahur, membantu kinerja metabolisme tubuh panjenengan. Coba monggo, kalau mau ada life hacks ya, itu diantaranya konsumsi buah melon ketika sahur. Karena melon itu kan buah dengan tingkat air paling tinggi. Melon itu kalau jenengan potong, kemudian jenengan taruh di piring, tidak lama dia akan berair, karena memang dia mengandung air sangat banyak. Maka kalau untuk nahan dehidrasi, itu kalau sahur makan buah melon, walaupun satu potong saja. Kalau satu saya satu potong kecil itu sudah cukup. Itu sangat membantu tahan tubuh. Oke? Sahurnya diakhirkan. Kapan waktunya masuk sahur? Setelah jam 12 malam. Jadi kalau jam 9 itu bukan sahur, itu buku yang kedua. Kalau di atas jam 12 itu dihitung sahur. Loh, apakah sahur itu wajib? Tidak wajib. Apakah sahur? Tidak apa-apa. Tapi Nabi Muhammad itu mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Walaupun seteguk air, kata Rasul. Kalau misalnya nggak kuat bangun malam, aku tak sahur jam 12:30 ya. Saya tak makan roti ya, saya sama susu. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting kalau bisa sahur. Yang kedua, segera berbuka setelah adzan maghrib. Kalau jenengan misalnya ada tugas luar kota, kemudian jenengan tahu kalau ini Ramadan, biasakan bawa kurma dan air di dalam mobil, sehingga ketika adzan dikumandangkan jenengan sudah bisa berhenti sebentar dan berbuka.
Karena Rasul itu mengatakan umatku akan dalam keadaan baik selama mereka tidak menunda-nunda buka puasa. Oke. Kemudian yang ketiga, memulai buka dengan doa, jangan dengan rokok. Ya, jangan dengan rokok. Oh, sih bisa ngeteh itu kita sudah lanjut ke situ. Trash langsung jalan. Eman sayang sekali, monggo ya, merokok itu boleh setelah Ramadan, setelah maghrib boleh, tapi bukan dulu dengan doa. Nah, tidak ada dari kita yang tidak punya hajat. Siapa di sini yang tidak punya keinginan? Mungkin ingin bangun rumah, mungkin ingin berangkat haji, mungkin ingin ganti mobil, mungkin dapat jodoh, mungkin yang dapat jodoh, mungkin ingin anak, mungkin apapun keinginan Anda ketika buka puasa doa, karena itu insya Allah akan dijawab oleh Gusti Allah. Kemudian ketika sudah berdoa, berbuka dengan kurma. Beda kurma ini dengan juwet, ya, juwet itu. Ada orang bilang juwet itu kurma Jawa. Ya, kurma. Kurma ini ibu-ibu dan bapak yang saya hormati adalah buah yang atau makanan yang paling cepat mengembalikan gula darah ketika kita baru saja tidak makan selama 14 jam. Jadi 14 jam itu diteliti oleh para teman-teman dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Itu mereka menemukan bahwa yang paling cepat mengembalikan gula darah ketika baru puasa adalah kurma. Jumlahnya itu ganjil. Kalau Nabi Muhammad SAW beliau kalau ukur dengan kurma ukuran jumlahnya 3 atau 5 atau 7. Kadang 3, kadang 5, kadang 7. Nah ini kita ini yang umat Nabi Muhammad SAW ini jangan sampai buka dengan yang selain kurma. Walaupun wajah saya ini wajah penjual kurma, tapi saya tidak jual kurma. Saya tidak promosi. Kamu apa guyu Pak? Kamu masih belum Ramadan. Kamu masih belum Ramadan. Ramadan itu kualat sampai. Berbuka dengan kurma, kenapa kok kurma? Begini ceritanya. Kita yang umat Rasul yang berharap ditolong Nabi di hari kiamat tidak bisa melakukan sesuatu yang sama seperti beliau, padahal Allah sudah mengatakan lakukan fi Rasulillah uswatun hasanah. Contohlah beliau, ikuti Nabi. Lakonono apa yang dilakoni Nabi dari sabarnya, dari ikhlasnya, dari hormatnya kepada muslim atau kepada non muslim. Kan beliau sangat baik sekali. Nabi Muhammad itu sholatnya itu malam kalau berdiri sampai kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri. Kita itu kan bengkak karena futsal biasanya. Nabi Muhammad itu sabar diganggu musuhnya, tidak membalas. Selama 13 tahun di kota Mekah tidak membalas. Baru setelah di Madinah diloro. Apa diloro gitu kan? Diserang. Ketika Nabi Muhammad di Madinah diserang, baru Nabi Muhammad self defense. Lah kalau saya sudah pindah, kamu masih nyerang, ya tak balas kalau sekarang. Ikan bawal, ikan sotong, lu jual gua borong. Jadi Nabi Muhammad tak pernah memulainya, tapi karena orang-orang Mekah ini memang memusuhi Rasul, ya sudah 13 tahun Nabi Muhammad itu ngomong ke sahabat-sahabatnya, sabar aja, sabar. 13 tahun ya sudah, kalau memang saya tidak diterima di Mekah, saya pindah ke Madinah. Sampai di Madinah masih diserang. Kalau sekarang ya tak balas kamu. Nah, itulah seperti itu. Sabar seperti Nabi susah. 2 bulan tidak makan kecuali kurma dan air dan tidak sambat. Istrinya itu tidak minta pulang. Mengatakan kepada ponakannya Siti Aisyah, istri Rasul, mengatakan 2 bulan di rumah kami itu tidak ada api yang untuk masak dan kita makan cuma kurma dan air. 2 bulan gak sambat. Coba saiki istri kita kasih kurma dan air. Seminggu jalan mulai Pak. Sudah enggak pulang kami ini bicara cinta ya cinta ya. Tapi Nabi Muhammad begitu. Lah, sabar seperti beliau kan susah. Tidurnya Nabi Muhammad itu bukan spring bed seperti kita. Seperti saya sampaikan waktu di sini. Cuma seperti karpet ini ditekuk jadi 2 dan itulah ranjangnya Rasul di tanah. Kadang-kadang juga ada di amben. Sederhana hidupnya, sabar orangnya, selalu tersenyum, tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang minta kepada beliau. Jadi tidaknya Nabi ketika mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Selain itu mengatakan iya. Baru dapat baju bagus dipakai Rasul. Ada sahabat kata, Nabi tolong dilepas bajunya buat saya. Oh iya. Masuk Rasul dilepas. Sahabat sendiriannya sih baju bilang, gak enak kok ini pasti gaul. Ini bahasa Arab ya Pak. Itu tas digawe yang Kanjeng Nabi.
aja. Keluar Rasul dengan pakaiannya yang lain dikasih. Ini yang sampai minta. Nangis ya Rasul, saya minta ini bukan karena saya mau pakai bajunya, tapi saya mau pakai ini untuk kafan saya. Saya minta nanti kalau masuk kuburan pakai baju yang sudah nempel dengan kulit, bukan karena bajunya. Tidak pernah nolak. Ada Rasulullah pernah lagi makan gini, lagi makan, ini sahabatnya datang seorang perempuan paling lamis di Madinah. Ada